Ternyata musuh dalam selimut. Cara pelatihan NATO bikin pasukan Ukraina kalah dan tewas lawan Rusia. Selama ini NATO selalu menggaungkan keterpihakannya terhadap Ukraina dalam invasi Rusia. Bahkan NATO turut melatih pasukan Ukraina demi melawan militer Moskow. Namun pelatihan itu disebut menyesatkan lantaran justru menyerumuskan Ukraina dalam kematian peperangan. Dikutip dari Russia Today, NATO melatih pasukan Ukraina menggunakan cara Kora. Adapun cara itu merupakan sistem simulasi komputer NATO buatan Jerman yang dirancang untuk memungkinkan perwira dan bintara meniru kondisi di medan perang. Kora mampu membuat peta medan generik untuk simulasi pertempuran melawan musuh. Bahkan Kora dapat disesuaikan menggunakan model medan aktual dan tatanan pertempuran dunia nyata. Dengan begitu, pasukan Ukraina mampu melihat secara dekat perkiraan kondisi musuh sehingga mereka mampu mengembangkan tindakan ideal yang lebih melawan musuh atau militer Rusia. Secara taktikal, Kora sangat membantu perihal persiapan skenario pertempuran aktual. Berbekal latihan ini, Ukraina mengirim salah satu brigade terbaiknya ke medan perang pada awal bulan Juni 2023. Bahkan dengan latihan dari NATO, pasukan Ukraina diterjunkan untuk melakukan serangan balasan yang telah lama dinanti. Tak hanya itu, pelatihan NATO diharapkan mampu merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Rusia. Adapun brigade yang diterjunkan adalah Brigade Mikani ke-47. Mereka diterjunkan di kota Orevkov di wilayah Zaporizhia dengan dibekali peralatan bantuan dari NATO dan negara barat. Namun sayangnya brigade itu berhasil dibantai oleh pasukan Rusia di medan perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin mengatakan pihaknya tidak kehilangan satupun posisinya, melainkan terus bergerak maju dan berusaha merebut kembali satu persatu wilayahnya yang dikuasai oleh Rusia. Di beberapa daerah prajurit Ukraina bergerak maju, di beberapa daerah mereka mempertahankan posisi mereka dan melawan serangan penjajah dan serangan intensif. Pasukan Ukraina tidak kehilangan posisi, hanya mereka yang terbebaskan. Zelensky mencatat keputusan politik yang signifikan oleh Inggris mengenai sanksi dibuat pada hari Senin. Dia mengatakan Inggris akan mempertahankan sanksi terhadap Rusia sampai agresor mengkompensasi semua kerusakan yang terjadi pada rakyat Ukraina. Dan sangat penting bahwa aset negara agresor dan semua yang terkait dengannya digunakan untuk mengkompensasi kerusakan yang disebabkan oleh perang dan teror Rusia. Sementara itu, Komandan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan Rusia berusaha keras bertahan di sepanjang garis depan selatan Ukraina dan mengirim sejumlah besar cadangan ke pertempuran di sana. Musuh sedang mencoba untuk mencegah gerak maju unit kita untuk tujuan ini. Mereka telah menerapkan sistem benteng dengan ladang ranjau yang padat dan sejumlah besar cadangan. Dan operasi berjalan sesuai rencana, kata Jenderal Valery Zaluzhnyi dalam sebuah posting di Facebook. Zaluzhnyi memposting video dirinya bersama Komandan Pasukan Selatan Ukraina, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky, yang mengklaim telah membebaskan 8 pemukiman di selatan selama 2 minggu terakhir. Tindakan Rusia di selatan diuraikan lebih lanjut oleh seorang wakil komandan unit Ukraina di lapangan, Konstantin Denisov, seorang pejuang Legion Kebebasan Ukraina, mengatakan kepada televisi negara bahwa pasukan Rusia telah berusaha dengan sangat baik dan melepaskan daya tembak besar-besaran untuk mencegah kemajuan Ukraina. Legion Kebebasan Ukraina membebaskan beberapa pemukiman, tetapi di sini pasukannya melihat beberapa biayanya. Pria dengan luka berat, dengan luka memar, inilah harga perjuangan untuk kebebasan. Menurut Denisov, ada beberapa area di garis depan di mana pertempuran terus berlangsung. Pihaknya harus mengakui bahwa pasukan Rusia telah menggali dengan baik. Mereka membawa tentara reguler Rusia ke sini. Ada juga yang memobilisasi, termasuk dari wilayah Moskow. Dia juga menambahkan bahwa pasukan Rusia memiliki banyak artileri. Mereka menembaki orang-orang pasukan Ukraina dari segalanya. Mereka menggunakan drone untuk menyesuaikan tembakan mereka. Mereka punya banyak drone yang merupakan masalah besar. Mereka tidak hanya menyerang orang-orang pasukan Ukraina, tetapi juga infrastruktur sipil dari udara. Denisov mengatakan bahwa unit Rusia telah membangun parit beton dan ladang ranjau, memasang perangkap untuk menjebak musuh di benteng sementara, dan mempersulit Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya. Sayangnya tidak ada yang tersisa dari beberapa permukiman kecuali nama. Serangan balik yang dilakukan oleh tentara Ukraina tidak membawa hasil, bahkan bisa dibilang gagal total. Meski demikian, pembantu Presiden Volodymyr Zelensky Kiev menyalahkan Barat atas kegagalan tersebut.
Pembantu senior Presiden Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, mengatakan negara barat meragukan kesungguhan antara Volodymyr Zelensky untuk mengirim lebih banyak senjata. Keraguan tersebut dianggap menyebabkan menghabiskan waktu militer Ukraina yang berharga. Negara-negara yang mengirim senjata ke Ukraina saat bersiap untuk serangan balasan terhadap Rusia terlalu lambat untuk memenuhi tuntutannya dan memberi Rusia waktu untuk mempersiapkan posisi bertahan, kata seorang pembantu senior Presiden Volodymyr Zelensky. Mikhail Podolyak memberikan teguran pada hari Jumat kepada siapapun yang kecewa dengan lambatnya operasi Ukraina, menyatakan bahwa pertempuran bukanlah musim baru dari pertunjukan Netflix. Dia kemudian menuding negara-negara barat menyalahkan mereka atas hasil yang mengecewakan sejauh ini. Waktu yang hilang dalam meyakinkan mitra kami untuk menyediakan senjata yang diperlukan tercermin dalam benteng khusus Rusia yang dibangun selama periode ini. Garis pertahanan yang digali dalam dan sistem ladang ranjau kepemimpinan militer Ukraina yang membuat keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan intelijen militer dan bukan pendapat penggemar di tribun, kata Podolyak dalam tweetnya. Dorongan terhadap Rusia dimulai awal bulan ini meskipun Kiev telah menggambar-gemborkan berbulan-bulan sebelumnya dan awalnya berharap untuk meluncurkan operasi pada bulan Maret. Pasukan Ukraina hanya mendapat keuntungan terbatas di selatan garis depan dan dipaksa untuk merangkis kampanye Rusia di utara menurut laporan. Moskow mengklaim bahwa Ukraina telah kehilangan lebih dari 13.000 tentara dalam pertempuran sekitar 2 minggu. Hasilnya sejauh ini belum memenuhi harapan Washington di depan manapun, kata para pejabat kepada CNN. Menurut sebuah laporan pada hari Kamis, Zelensky sendiri juga mengakui bahwa operasi itu berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meremehkan parahnya situasi minggu ini, menyatakan bahwa orang tidak boleh menganggap upaya untuk maju sebagai yang terakhir dan menentukan. Akan ada begitu banyak serangan balasan sebanyak yang dibutuhkan untuk mengusir Rusia dari wilayah Ukraina, tegasnya. Beberapa outlet barat telah menyarankan bahwa jumlah bantuan militer asing di masa depan ke Kiev akan tergantung pada hasil operasi tersebut. Serangan balasan Ukraina yang telah berlangsung selama beberapa hari sebelum membuahkan hasil yang maksimal. Presiden Volodymyr Zelensky mengakui bahwa serangan balasan atau kontraofensif Ukraina terhadap pasukan Rusia tidak berjalan dengan baik. Dia bersikeras Kiev tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan Moskow. Meski menurut Rusia, kini Ukraina telah menderita kerugian yang signifikan selama operasi kontraofensif.